terus terkait dengan ini kan terkait dengan pendaftar atau pencatatan hak cipta ini mekanismenya ini gimana nih untuk pendaftarannya Pak? Mungkin Pak Ustadz Rojak mungkin bisa menjawab. Iya. Pendaftaran hak cipta ini sangat mudah ya. Jadi emang luar biasa di DJKI ini. Sekarang udah buy online, nggak seperti dulu lagi. Sekarang sudah buy online. Jadi sobat pembelajar, masyarakat sekalian, kalau mau daftarkan ciptaan atau mencatatkan ciptaannya di laman djki.go.id. Nah di situ nanti ada berandanya, laman di situ, itu ada pilihannya, yaitu buka di website DJKI, nanti ada permohonan. Nah di permohonan di situ ada beberapa jenis kekayaan intelektual. Pertama merek, kedua paten, hak cipta, kemudian desain industri, kemudian indikasi grafis, kemudian DTLST itu data DTSL ya. Iya, itu kemudian rahasia dagang. Nah, jadi tinggal klik saja. Tinggal memilih ya, sudah disediakan. Berarti yang mendaftarkan tadi karena ini hak cipta, maka dia tinggal klik hak cipta. Nanti dia kan keluar login akun, passwordnya, tinggal dibuat passwordnya. Kemudian jangan lupa siapkan juga apa yang materi yang mau di-upload. Kan di situ kan ada form permohonannya di dalam setelah udah login akun itu. Setelah itu jangan lupa kalau emang dia berupa tadi kata apa dari terkait buku, berarti dia dengan PDF. Iya. Kalau tadi dengan musik, berarti kan dia dengan video. Musiknya. Itu jadi tinggal upload di situ sesuai dengan form yang diminta. Setelah selesai, nanti di situ akan diajukan untuk pembayaran PNBP-nya. Oh, ada PNBP-nya. Nanti setelah PNBP selesai dari bank, masuk lagi ke laman akun. Nah, di situ tinggal isi, selesai udah. Iya, jadi bisa online ya. Bisa online, cepat. Kan tadi sifatnya nih, kalau dari pengertian hak cipta, ini kan tadi prinsipnya apa tadi? Prinsipnya kan deklaratif. Artinya, apakah masih perlu mendaftarkan atau mencatatkan? Iya, apakah itu masih perlu? Padahal di situ sudah secara otomatis bersifat dilindungi, sudah dilindungi. Itu gimana? Mungkin Mbak Kakak Isa atau ya. Kalau mencatatkan hak cipta itu malah lebih baik gitu. Meskipun itu deklaratoir ya. Yeah. Prinsip deklaratif ketika kita publikasi sudah otomatis itu menjadi hak cipta kita. Yeah. Cuman kalau ditambah lagi dengan mencatatkan di KI itu lebih bagus lagi. Iya, karena di situ datanya juga terjaga dan sebagai salah satunya fungsinya mungkin ketika nanti terkena kasus hukum, tapi semoga tidak ya, itu bisa dijadikan salah satu alat bukti juga. Iya, sudah gitu ya. Jadi lebih lengkap lagi ya, lebih baik tetap didaftarkan ya. Betul. Kemudian terkait dengan, kita kembali ke masalah cover lagu tadi, salah satunya. Ini kan dikatakan tidak bermasalah atau berpaut dengan hukum, itu harus ada lisensi, harus ada izin penciptanya. Nah, ini prosedurnya seperti apa nih? Begitu Kak Kalisa. Ya. Prosedur izinnya itu seperti apa? Izinnya. Iya. Jadi lisensinya itu dibuat dengan perjanjian tertulis ya, baik itu otentik ataupun di bawah tangan. Jadi yang dimuat di dalam lisensinya itu pada intinya adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak, seperti itu. Dan lisensi itu ada bukan untuk memindahkan secara keseluruhan hak ekonominya itu, enggak gitu. Jadi masih ada pembagian keuntungan atau pembagian royalti kalau memang diatur di dalamnya antara pencipta dan yang penerima lisensi itu, kayak gitu. Apa yang dituangkan di dalam lisensi nih Pak Ali tidak boleh bertentangan dari peraturan perundang-undangan, tidak boleh merugikan perekonomian negara, seperti itu, dan harus dituangkan dengan jelas ya antara para pihak di prosedur perjanjian itu. Iya, di lisensinya tadi. Dan juga tadi tidak mengalihkan semua hak ekonominya tadi, seperti itu. Dan setelah dibuat lisensinya dicatatkan ke DJKI tentunya, kayak gitu, secara online. Tetap juga ya disampaikan ke DJKI. Betul, betul. Itu bukan antara pihak aja, cukup. Perjanjiannya antara pihak. Iya. Tapi nanti kan hasilnya, dokumennya disampaikan ke DJKI. Tetap disampaikan. Betul, ya, betul. Gitu, ya. Kemudian ini terkait dengan dicatatkan ya. Iya, dicatatkan. Kak Kalisa menyinggung masalah royalti. Ini terkait dengan royalti ini dan kaitannya dengan hak cipta ini gimana? Mungkin Pak Sudaryadi bisa
menjawab ya terkait dengan royalti. Ya baik Pak Ali, jadi terkait hak cipta kita kaitkan dengan royalti. Jadi kembali ya kalau kita sampaikan lagi bahwa dalam ciptaan itu ada namanya hak ekonomi ya, ekonomi. Ya, ketika itu memang ciptaan itu harus bernilai ekonomi, makanya nggak boleh sembarang orang itu memakai gitu tanpa izin gitu, tanpa izin. Karena itu suatu karya kreativitas yang harus dihargai, ada nilai ekonominya, nah, gitu. Makanya ketika orang lain mau menggunakan seperti yang sudah Kakak Alisa sampaikan itu harus ada izin dulu, terus ada mungkin perjanjian ya, perjanjian dulu seperti apa. Nah, di sini nanti yang timbulnya yang namanya royalti. Royalti itu semacam imbalan, kan? Imbalan secara ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau hak terkait. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita mau menggunakan karya orang lain nih, apa saja lah, contohnya misalnya lagu gitu kan, itu kan memang ada hak ekonominya, gitu, ada hak ekonominya. Yang harus dilakukan itu memang kita harus izin, membuat perjanjian. Nah, di dalam perjanjian itu itulah royalti terjadi gitu, pembagian hasil lah gitu, semacam itu. Silahkan nanti lakukan perjanjian dari yang akan kita gunakan, terus kemudian dengan penciptanya mau seperti apa gitu kan, seperti apa pembagiannya gitu. Nah, terus yang lainnya juga ya, bukan hanya lagu ya, bisa foto juga, bisa buku ya, buku gitu kan, bisa buku gitu kan. Terus kemudian ya buku misalkan mau diperbanyak gitu kan, perbanyak oleh sebuah percetakan, ada pembagian royalti berapa persen gitu, royalti itu harus ya, karena untuk menciptakan sesuatu kan itu butuh kreativitas dan itu butuh ide yang sangat luar biasa kan, malah harus dihargai. Jadi dihargai dan dilindungi, bahkan bisa dikenakan pidana kalau yang menggunakan karya orang lain tanpa izin gitu, tanpa seperti itu. Nah, sekarang misalnya contoh lagu-lagu atau musik itu ternyata juga ketika diputar di beberapa tempat yang itu komersil ya, dibayar. Tadi yang kayak dangdutan gitu sebenarnya itu harus pakai, karena itu dibayar ya. Terus kemudian di tempat-tempat kafe gitu ya, karaoke, terus kemudian di hotel, karena itu tempat itu dibayar. Dia harus izin dulu sekarang. Karena menghasilkan ya. Harus izin dulu dengan penciptanya ya, atau paling nggak pihak terkait ya. Iya, bisa publishingnya. Publishingnya ya, itu ada royalti sekarang. Karena begitu dihargainya karya cipta itu, karena itu dibayar tadi kan, kecuali mungkin kita putar di rumah ya, nggak masalah, karena itu kan kita malah yang ngabisin listriknya, bukan kita dibayar gitu kan, bukan yang dibayar, malah ngambilin listrik gitu. Itu nggak masalah itu. Tapi kalau yang kuota juga, ngambil kuota, kalau ketika itu dibayar di tempat-tempat yang komersil, diputar di tempat-tempat komersil, dia harus bayar royalti namanya itu. Lagi hasil ada perjanjian gitu, ada perjanjian lah nanti seperti apa perjanjiannya. Nah, terus apa istilahnya terkait hal ini yang harus mendaftarkan ada lembaganya ya, Kak Alisa ya, namanya LMK ya, LMKN ya, Lembaga Manajemen Kolektif. Ya, terkait royalti nanti. Dia organisasinya yang mengatur itu. Cukup lewat situ ya. Tapi intinya sih karya cipta sangat dihargai lah gitu kan. Jadi kita nggak boleh sembarang pakai punya penciptaan orang, tapi itu untuk komersil intinya ya. Kalau tidak komersil kayak diputar di rumah, didengar sendiri ya itu nggak masalah, karena itu nggak ada unsur komersil. Nilai ekonomisnya nggak ada. Nilai ekonomisnya nggak ada, yang ada ekonomisnya tuh sempat kontroversi kan, masa di kafe itu harus dibayar. Nah, ternyata memang kajiannya seperti itu, karena itu menghasilkan ya. Kalau kafe itu nggak ada musiknya, nggak ada lagunya, nggak seru gitu kan. Makanya rugi dong yang penciptanya gitu. Nah, akhirnya biar penciptanya yang, apalagi sekarang banyak yang dibajak gitu kan, akhirnya penciptanya nggak rugi ya, dia harus bayar, karena kan dia
mendapatkan keuntungan dari lagu atau musik yang kita putar di tempat itu, kafe atau restoran atau hotel lah, semacam itu. Gitu kali. Ya, harus ada royalti buat penciptanya ya. Iya, betul. Kemudian ini terkait dengan ciptaan kita menciptakan sesuatu nih, misalkan lagu ya, Kak Kalisa, ya kan, ini apakah ciptaan ini kita bisa menjual hak cipta kita tersebut? Ya, itu kalau di dalam undang-undang hak cipta namanya pengalihan. Jadi kita bisa mengalihkan hak cipta tersebut kepada orang lain ya, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Itu ada di dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam bentuk apa pengalihannya? Bisa dalam bentuk wasiat, wakaf, hibah, kemudian perjanjian tertulis, ataupun bentuk lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah tadi paling, nanyanya menjual beli. Jual beli bisa kita masukin ke dalam yang perjanjian tertulis. Iya. Jadi masukin ke situ. Betul. Jadi perdata tapi perjanjian tertulis. Jadi selama proses jual belinya itu memang ada perjanjian tertulis di dalamnya antara para pihak, itu bisa seperti itu. Baik itu separuh ataupun seluruhnya. Tergantung para pihak tadi. Bagaimana perjanjian mengenai pengalihan hak cipta tersebut. Kemudian untuk hak cipta yang dialihkan tanpa disebutkan batas waktunya itu akan beralih ke penciptanya setelah 25 tahun. Kalau tidak disebutkan. Iya, itu masa. betul. Misalnya kita deal-dealan nih, saya beli karyanya Pak Ali atau Pak Ali jual karya ciptanya ke saya gitu. Kemudian terjadilah proses jual beli di situ. Kita buat perjanjian tertulis ya. Dalam perjanjian tersebut memang tidak disebutkan batas waktunya. Maka secara otomatis menurut pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta itu setelah 25 tahun akan beralih kembali kepada penciptanya. Tapi memang di dalam proses pengalihan ini itu yang beralih hanya hak ekonominya aja. Hak moralnya tetap melekat kepada penciptanya. Jadi kita nggak boleh karena ini kan udah saya beli gitu kan. Maka nanti ketika kita publikasi, ketika kita komersilkan, kita tulis pencipta adalah Lisa, padahal saya membeli dari Pak Ali gitu. Jadi yang saya nikmati hanya hak ekonominya saja, hak moralnya tetap milik penciptanya atau pemilik hak ciptanya gitu. Berarti tergantung isi perjanjiannya juga ya berarti ya. Intinya seperti itu ya. Betul. Tapi ini yang terkait dengan menjual hak cipta kita ini ada batasan nggak? Ciptaan seperti apa yang hanya bisa dijual belikan atau mungkin ada batasan itu? Apa seluruh ciptaan bisa jual gitu? Seluruh karya cipta, bisa. Bisa ya. Batas waktunya itu sampai dengan karya cipta tersebut habis batas waktunya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rojak ya, gitu. Tapi kemudian kalau mengenai jangka waktunya sendiri perjanjian tersebut kalau nggak disebutin di dalamnya itu berarti 25 tahun itu otomatis balik lagi ke penciptanya. Jadi kalau tidak dimasukkan perjanjian lama itunya ya, tetap selama 25 tahun maka secara otomatis kembali ke penciptanya, hak ciptanya ya. Betul. Makanya ini menarik banget. Begitu pedulinya pemerintah negara kita kepada suatu ide, kepada suatu karya. Yang ini tuh hal yang nggak gampang gitu, mendapatkan ide, membuat suatu karya dengan hasil yang memang disukai banyak orang. Kemudian bayangkan ketika memang itu viral, itu ada nilainya gitu, nilai ekonominya dan mahal banget, kita curi gitu aja gitu. Kalau nggak diatur kan kayak gimana ya? Betul, ngeri banget. Iya, jadi dirugikan ya. Sudah capek-capek menciptakan, membuat karya, akhirnya orang lain yang menikmati hasilnya ya kan. Makanya ini perlu dilakukan perlindungan. Betul. Baik, sahabat pelajar, mungkin sampai di sini jumpa kita dalam bincang hukum. Mungkin sebelum penutup ada kesimpulan dari narasumber ya, harapannya ya dari masing-masing narasumber untuk memberikan kesimpulan terkait dengan hak cipta ini, apa sih yang perlu dilakukan masyarakat terkait dengan hak cipta ini. Mungkin dari Pak Sudaryadi dulu mungkin yang paling penting mungkin bisa disampaikan ke. Ya baik Ali. Jadi di akhir pertemuan ini kira-kira saya menyimpulkan bahwa karya cipta itu adalah sebuah
karya atau ide kreatif yang harus betul-betul dihargai, baik secara moral maupun secara ekonomi. Maka orang lain tidak bisa menggunakan semaunya sendiri, harus ada izin dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi itu ciptaan seorang, nama pencipta itu akan melekat sampai kiamat ibaratnya gitu kan, meskipun itu misalnya udah nggak dilindungi atau apa ya. Contohnya kayak lagu Indonesia Raya, sampai kapanpun sampai kiamat itu tetap harus Supratman kan, namanya itu ya, meskipun misalnya gitu. Kayak yang Mbak Lisa tadi sampaikan juga itu, sebenarnya penciptanya ya itu, meskipun sampai kapan. Itulah yang apa ya, hak moral ya namanya ya, hak moral ya, itu yang itu barangkali itu bisa ditambahkan yang lain. Iya. Mungkin kata Lisa, ada yang mau pesan buat sahabat pembelajar terkait dengan hak cipta. Kalau Pak Sudadi tadi menyampaikan dia menghargai pencipta gitu, menghargai hasil ciptaan orang lain. Gak terasa ya, udah mau habis aja ya. Nah, sebelum aku closing statement, ini nambahin dulu, tadi kan terkait dengan pertanyaan Pak Ali tentang cover. Oh iya, cover lagu. Itu ada hukumannya. Kalau misalnya kita memang sudah terjerat hukum dan dikenai sanksi mengcover lagu tidak izin, itu 3 tahun penjara. Sanksinya bagi yang membuat cover lagu ya tanpa izinnya. Dan atau 500 juta rupiah. Dendanya. Ya, jadi betul. bisa salah satunya ya karena kata-kata dan. Jadi buat sahabat pembelajar nih ada tambahan dari Kakak Lisa bahwa para yang suka membuat cover lagu nih, ingat ini buat jadi catatan ini. Harus ada izin dari penciptanya. Kalau tidak maka sanksi hukumnya tadi pidana penjara 3 tahun 3 tahun dan atau denda 500 juta rupiah. Ini akibat dari membuat cover lagu tanpa izin. Jadi catatannya harus izin dulu kalau membuat cover lagu. Kan banyak yang senang nyanyi kan, bikin cover sendiri gitu. Tiba-tiba monetize aja, nggak izin. Iya, adsense-nya gede gitu ya. Kayak punya Pak Ali. Tapi asli semua ya, Asli semua, insya Allah asli semua. Closingnya gini nih Pak Ali. Iya. Jujurlah kepada diri kita sendiri, karena kejujuran itu adalah salah satu hal yang mungkin kecil, tapi itu adalah hal yang akan menjadi besar untuk pembangunan bangsa yang akan apa Pak? Untuk pembangunan bangsa, ya kan? Kalau kita nggak jujur dalam konteks hak cipta misalnya, ya kan? Karya orang kita bilang karya kita gitu. Setan aku itu namanya. Kalau kita nggak jujur sama diri kita sendiri, udah kita juga nggak jujur sama orang lain, mau jadi apa bangsa ini? Ya nggak, sahabat pembelajar. Udah itu aja sih. Itu sahabat pembelajar 2, yang pertama dari Pak Sudaryadi menghargai karya cipta orang lain. Kemudian yang kedua dari Kakak Lisa, jujur terhadap karya sendiri. Jujur pentingnya. Terus, nah terakhir dari Pak Ustadz Abdul Razak kesimpulannya nih, pesan yang paling penting buat sahabat pembelajar terkait dengan hak cipta. Ini pesan dunia akhirat ya. Pesan dunia akhirat. Kayak lagu itu kan. Cinta dunia akhirat. Oh, cinta dunia akhirat ya. Ya silakan Pak Ustadz Abdul Razak. Iya, di sini kan prinsip tadi kan deklaratif ya. Dipublikasikan. Walaupun itu deklaratif, dipublikasikan tetap harus didaftarkan ya. Sebaiknya didaftarkan biar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat lagi. Nah, itu. Dan itu mudah didaftarkan tuh, mudah, tinggal buka laman djki.go.id, di situ ada permohonan hak cipta dan itu murah banget. Nah, itu selaku kita Kementerian Hukum HAM ini dalam rangka melindungi hak cipta gitu. Karya kita yang tadi udah diterangin nama Pak Dari dan Mbak Lisa itu, karya kita tuh harus dilindungi gitu. Ya, jadi segera daftarkan ke djki.go.id dan itu sangat mudah dan biayanya murah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sahabat pembelajar, sudah ada 3 kesimpulan tadi yang perlu kita sama-sama kita catat dan menjadi perhatian. Yang pertama terkait dengan menghargai hak cipta atau karya orang lain itu sangat penting. Kedua, jujur. Dan ketiga, tetap didaftarkan hasil karya atau dicatatkan ya, walaupun memang secara hukumnya bersifat deklaratoir itu. Baik, mungkin sebelum ditutup ada lagi yang disampaikan Pak Saudara Kakak Lisa? Cukup ya? Cukup. Baik sahabat pelajar, sampai di sini pertemuan kita dalam bincang penyuluh hukum.
ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran.